Halo Cah, semangat selalu Cah. Di openingku di kolam renang ini Anis lagi renang tadi habis nemenin anaknya Cah, lagi nemenin si Kala tadi, gak Kala, si Kirana renang. Si wajahku putih banget ya Cah, si. Nah, wes samene. Yes. Di sini aja, saya tak taruh dulu, benar Cah. Tak taruh dulu. Sini aja, sorry. Ini Cah. Ini tadi aktivitasku pagi ini tadi belajar dulu pagi habis subuhan, terus lihat beberapa tayangan YouTube. Itu salah satunya yang aku suka tuh tentang punyanya Dr. Fakhruddin Faiz, itu soal filsafat, macam-macam filsafat sih. Ada filsafat Islam itu yang paling banyak, tapi ada juga tentang Taoisme, ada juga tentang Alexander Great. Itu bagus ya. Jadi sedulur-sedulur muda kalian bagus banget kalau ngikuti salah satu channel yang manapun sih. Fakhruddin Faiz itu salah satu, kalau tidak salah, dosen di Universitas Sunan Kalijogo atau mana ya, UIN Jogja Cah. Jadi ngapurani ya Cah, aku salah ya, tapi karena aku nggak begitu ngikutin beliaunya, tapi apa yang diwedarkan, apa yang disampaikan beliau yang aku ikutin pagi ini tadi. Terus kemudian ngikutin cucu-cucu pada renang, ngambil gambar sebentar. Ini aku kasih insertnya sambil aku cerita ya Cah, betapa aku ini pemilih ini dengan usia yang sudah di atas 5 ini bersuka cita karena ternyata kebahagiaan dari orang tua yang membesarkan putra putrinya. Dan alhamdulillah sekarang anak-anakku sudah besar dan anakku sudah punya anak. Jadi pemilik sudah bercucu, ada 3 cucu. Dari 3 cucu itu sekarang pemilik dan Tante Rin itu hampir setiap hari itu bergembira karena pagi itu udah ada 1 cucu yang datang ke sini biasanya jam-jam 8 gitu. Mereka atau anak-anakku ini tinggal di satu tempat, di tempat Umili di rumah Sasongwa, tetapi lain rumah. Jadi memang ini di konsep Umili dari awal membayangkan kalau hidup ke depan itu harus seperti apa Cah. Jadi Umili membayangkan itu seperti orang sepuh dulu, orang tua dulu. Cah, taruh pindah ya Cah, coba teruskan ngobrol ya. Ini aku ajak keluar ya Cah, sambil nggak akan tak putus ini sambil ngobrol. Jadi dalam hidup Umili itu selalu membangun konsep hidup bahwa betapa pentingnya orang punya cara berpikir atau konsep hidup. Aku ajak ke depan ya Cah, soalnya belakang di RKB rame itu. Ntar. Jadi manusia itu, siapapun itu akan bagus kalau ketika dia mulai punya kesadaran tentang apa-apa itu harus dikonsep, apa-apa itu harus dipikirkan. Misalkan bagaimana seseorang itu mau hidup di masa depan, dan kemudian di masa depan itu seseorang itu kepingin menjadi siapa, menjadi apa, itu mulai digagas dari sekarang. Maka entrepreneurship by design, atau ketika orang membangun dunia entrepreneurship atau dunia bisnis, itu sebaiknya memang harus didesain dari awal. Mau seperti apa yang dijalankan, mau dunia mana yang dipilih, marketnya seperti apa, bisnis dengan siapa, apa yang akan dilakukan sehari-hari, itu semuanya dibikinkan. Pertama pasti adalah tujuan besarnya, tapi tujuan besar itu hanya salah satu. Tujuan besar itu harus di breakdown ke tujuan yang sedang. Tujuan sedang itu misalkan dibikin namanya, kalau pemilik buat namanya Renstra.
rencana strategis. Rencana strategis itu biasanya Om Billy lakukan untuk 1 sampai 3 bulan ke depan, ketika seorang pebisnis atau siapapun pelaku hidup itu ingin 1 sampai 3 bulan ke depan kepingin seperti apa. Kemudian bikin rencana kerja operasional kecil. Jadi rencana kecil atau rencana paling kecil adalah bagaimana akan memperlakukan hidup kita sehari-hari ketika kita sudah mulai akan menjalankan bisnis. Kayak gitu, Cah. Jadi tapi buat aja segala sesuatu itu sesimpel mungkin, jangan yang membuat kita itu repot atau membingungkan. Itu catat aja yang penting. Dan kesadaran untuk membangun jurnal atau catatan harian itu, ini yang sering tidak disadari atau yang mungkin bahkan tidak dipahami oleh banyak orang, karena ini memang tidak banyak diajarkan di kampus-kampus, apalagi di sekolah-sekolah, sekolah lanjutan, sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah lanjutan. Di kampus pun bahkan kesadaran-kesadaran ini tidak diberikan. Makanya kesadaran hidup manusia itu ya lebih bagus selalu membuat desain, membuat rencana hidup di masa depan. Itu yang disebut kata agama, yang disebut kata prasangka itu. Maka kita harus membangun prasangka baik terhadap hidup kita sendiri. Bayangkan, prasangka itu tidak cukup hanya sebagai sebuah konsep, karena prasangka itu pun harus juga dibangunkan cara berpikirnya, cara melakukannya mau seperti apa. Ini Cah ada truk mau masuk, aku pindah lagi. Ini sambil mobil ini sebenarnya begini, ini sambil belajar konsentrasi, Cah. Kalau mental mungkin masih oke, karena ini di depan di rumah sendiri ya, di rumah Sasongko ya, Cah. Tapi kalau sudah menyangkut fokus atau konsentrasi, ini Om Billy benar-benar belajar. Ini aku pindah lagi ya, Cah, karena di depan ada truk. Ini aku di sebelahnya, namanya Latif. Aku ini Latif. Jadi ini salah satu contoh, Latif ini adalah salah satu contoh anak yang sadar terhadap membangun desain hidup. Jadi dirimu kayak waktu gabung dengan Om Billy kayak waktu kui kurang tahun kepungkur, Tif. Kemarin saya mulai dari tahun 2020 Januari tanggal 18. Sangar kue apalik 18 Januari 2020 masuk ke sini. Terus masuk ke sini pun yang membawakan tetangga di sekitar sini ya, Le. Si Mas apa? Vandim. Mas Vandim. Misalkan Mas Vandim nonton, terima kasih Mas Vandim, pokoknya Gusti Allah sing bales kebaikanmu karena ngajak Latif sekolah Jambi datang ke rumah Sasongko dan belajar. Terus proses kreatifmu piye, Tif? Sing ini Om Billy sedang ngomong tentang konsep hidup sih. Jadi kayak kowe kan disarankan Om Billy, ayo Tif, kamu boleh jadi pembantu rumah tangga di sini, tapi jangan pernah mau kerja di Om Billy jadi ART katakanlah 2 tahun, jangan mau. Makanya kan bangunlah konsep hidupmu seperti apa. Itu loh, Tif. Terus, Tif. Jadi memang di sini itu awalnya saya memang disuruh sebagai pembantu rumah tangga ataupun menjadi ART. Membantu bapak di lingkungan ini atau membantu rumah. Dan saya juga dikasih kesempatan juga sama bapak untuk ikut belajar seperti anak-anak yang di sini. Jadi memang saya harus niat dan ingin membenahi diri sendiri, karena tidak selamanya saya harus menjadi ART. Dan kemarin juga sering dikasih tahu sama bapak, juga sering dibilangin sama bapak, jangan sampai 2 tahun atau lebih menjadi ART. Kamu harus bisa membiayai hidupmu sendiri dan kamu harus bisa mandiri. Ya, itu sangar ya. Ini ditipu Om Billy ini. Jadi ternyata enggak sih, Om Billy enggak nipu. Maksudnya setiap orang itu Tif punya hak untuk berhasil. Setiap orang itu punya hak untuk sukses. Nah, apa yang kamu lakukan waktu proses
1,5 tahun lah ya. Iya. Kira-kira apa yang kamu lakukan waktu datang pertama kali, terus ngapain, itu ceritain sedikit deh. Jadi memang pertama saya di sini tuh nggak tahu mau ngapain dan bingung mau ngapain. Jadi waktu itu saya didampingin oleh Mas Berli dan selalu diajak ngobrol sama Mas Berli untuk kedepannya Mas mau seperti apa gitu kan. Nah disitulah saya menemukan saya harus menjadi apa dan mau seperti apa gitu kan. Itu tahap belajar saya di sini pertama tuh baca buku, terus baca buku sampai menemukan jati diri saya sendiri. Terus Apa salah satu buku sing mbok waca apa? salah satu buku yang sangat menarik bagi saya adalah The Secret. The Secret ya. Iya. Oke. The Secret itu adalah buku yang menurut saya sangat bagus banget. Itu sangat motivasi untuk diri saya sendiri. Apa tips inspirasi dari buku yang kamu baca itu, kamu dapat, yang kamu bilang bagus itu dapat apa? Tentang mengambil sikap dan mengetahui diri kita sendiri itu seperti apa. Wih, sangat hebat. Terus Seiringnya waktu berjalan itu saya sambil melakukan bersih-bersih di sini, nyuci mobil, bersihin rumah dan segala macam, nyapu. Pokoknya sebagai normalnya pembantu lah pokoknya. ya. Tapi di sisi lain banyak waktu yang nganggur, banyak waktu tersisa. Nah, disitulah saya memanfaatkan waktu itu baca buku dan mengikuti belajar yang seperti di lingkungan di sini. Ya. Terus saiki kowe kan wis mulai di Fiverr kan, di Fiverr dan jalan. Terus apa perasaanmu selama 2,5 bulan ini diberi kesempatan Om Milik untuk bisnis dan berhasil? Saiki pandangannya ra enak ya, tak pindah lagi. Wis apa. Nah, apa rasamu selama 2,5 bulan terakhir ini wis dadi julukan untuk dirimu sendiri? Yang Perasaanmu piye? bersyukur sih, alhamdulillah banget. Mungkin saya dikasih kesempatan dan mungkin ini rezeki saya. Dan saya harus benar-benar memanfaatkan momen ini dan saya harus benar-benar fokus. Siapa tahu rezeki kan nggak ada yang tahu nih Pak. Nggih. Jadi saya memang harus benar-benar serius di bidang ini. Mungkin kedepannya ini akan jadi rezeki saya sih Pak. Amin, amin. Baca Sangarto Latif, proses kreatifnya keren toh. Aku nguatke kowe Tif. Jadi prasangka baik itu ternyata sangat penting karena itu yang disampaikan Allah kepada manusia. Kalimatnya kira-kira, kalimat bebasnya kira-kira begini, aku adalah sesuai prasangka hambaku. Jadi apa sih mbok prasangka itu akan terjadi. Maka mungkin kalimat itu mbok rubah, bukan siapa tahu akan merubah nasib, bukan begitu, tapi saya akan rubah nasib saya untuk menjadi lebih baik ke depan, punya usaha yang mapan, punya karyawan yang cukup dan bisa bermanfaat orang lain. Itu sih nambahnya. Itu ya, Tip. Semangat selalu, Tip. Terima kasih. Pesannya Om Milik Jolali, tetap rendah hati. Iki soalnya Latif jenis bocah sing gas-gasan cah. Jadi aku yo piye-piye wae yo ngerti kelebihan ide, tapi piye-piye wae kan tetap eneng sesuatu sing kudu diingatkan jeneng cah nom ning ndi yo wanene yo gas tok ngono. Iya cah, aku wis pokoke improvisasi, nyoba belajar, bisa enggak tak gas sekali pukul apa istilahnya, sekali buka tek ning ora ditutup meneh, nggak ada pedotan, nggak ada putus relatif, dan kemudian langsung aku upload. Ini adalah caraku belajar istiqomah, Tif. Tapi yang lain adalah aku harus benar-benar bisa fokus terhadap konten yang aku harus bertanggung jawab kepada audiens. Ngono ya, Le. Terima kasih ya, Le. Semangat, Le. Keren lah, Tif. Saiki wis metal kok, Cah. Metal ya artinya cadas loh, Cah. Cadas sih artinya semangat, bukan untuk sok-sokan sih. Kita ajak ning ngene mburi ya, Cah. Sing ning ngene keramaiane apa? Kubarki aku wis cukupkan. Terima kasih kalian yang pada ngikuti daily vlognya Om Milik.
Ini aku ya kanggo terus supaya ora pikun. Dadi nek otakku tak nggo ngono to Cah, itu kan dadi manfaat kanggo aku dhewe, kanggo keluarga. Setidak-tidaknya ya mungkin ada sedikit-sedikit ada yang bisa dapat manfaat dari informasi betapa seorang Latif yang kemudian berjuang dan kemudian akhirnya bisa menentukan nasibnya sendiri. Alhamdulillah. Jadi semangatnya adalah tanpa terkecuali siapapun berhak atas kesuksesan, tanpa terkecuali siapapun berhak atas keberhasilan. Kembalinya adalah kepada satu, prasangka baik. Kedua, prasangka nggak cukup karena prasangka itu harus diturunkan kepada niat baik. Dan berikutnya ketika tiga, niat baik itu nggak cukup karena niat baik itu harus dikawal dengan memberikan desain di dalam hidup kita, di dalam otak kita, pikiran kita. Maka prasangka baik, niat baik, dan akhirnya design thinking yang harus dikembangkan terus menerus. Terakhir, yang keempat, aku tambahin sedikit Cah, namanya selalu jangan percayai apapun yang kita sekarang sudah capai. Maka harus kita panggil, kalau di Islam namanya tabayun. Bahkan apapun yang kita lakukan tuh jangan pernah semata-mata kita percayai. Kita percayai, kita syukuri, iya kalau sudah mencapai kebaikan, tetapi nggak cukup. Yang kemudian berikutnya adalah selalu mempertanyakan apakah perjalanan yang sudah kulakukan ini sudah cukup atau belum. Itu ya Cah, sementara terima kasih Om Ili memberi semangat lah kepada teman-teman muda. Selalu semangat Cah.